Tenaga kerja asing di Ibu Kota Nusantara, IKN, bakal mendapat izin tinggal selama 10 tahun. Hal itu merupakan salah satu bentuk insentif dari pemerintah bagi pelaku usaha dalam rangka percepatan pembangunan IKN. Sebagaimana termaktub di dalam Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. Di dalam pasal 22 tertulis bahwa pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan berusaha di wilayah IKN dapat mempekerjakan tenaga kerja asing untuk jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pemberian izin tinggal akan berakhir, jangka waktunya dapat diperpanjang sesuai perjanjian kerja antara pelaku usaha dengan tenaga kerja asing. Sementara bagi pemegang saham yang menjabat pengurus perusahaan asing diberikan izin tinggal selama menduduki posisi sebagai pengurus perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendati demikian, warga negara asing, WNA, yang berstatus sebagai pekerja, pemegang saham, ataupun investor tidak boleh sembarangan membeli hunian. Karena di dalam pasal 24 tertulis bahwa WNA dilarang membeli, memiliki, dan atau menguasai perumahan sederhana yang perolehannya mendapat bantuan dan atau kemudahan pembiayaan perumahan dari pemerintah. Rencana pemerintah untuk menggait investor masuk ke dalam Ibu Kota Nusantara, IKN, kemungkinan cukup sulit. Pasalnya, para pelaku usaha masih ragu dengan mega proyek kebanggaan Presiden Jokowi tersebut. Padahal, mantan wali kota Solo itu sudah memberikan kepastian hukum dan jaminan kemudahan berusaha di IKN. Lalu, mengapa pengusaha masih ragu? 1. Biaya logistik. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Kadin, Bidang Perdagangan Kadin Beni Sutrisno mengatakan langkah yang dilakukan Jokowi dengan menerbitkan PP Nomor Desember 2023 cukup positif. Namun demikian, isu logistik menjadi salah satu tantangan utama dalam berinvestasi di IKN. Niatnya bagus sekali, hanya ada masalah di logistik cost yang lebih mahal, kata dia kepada CNBC Indonesia dikutip Minggu, 12 Maret 2023. Beni menilai investasi di IKN kemungkinan cukup menarik bagi para pelaku usaha jasa. Namun tidak bagi para pelaku usaha yang bergerak di industri manufaktur. Tapi kalau manufaktur kan ada mobilisasi bahan baku dan lanjut mobilisasi produk jadinya, di mana pasarnya terbesar ada di Pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Jadi harga akhir akan lebih mahal, ujarnya. Dia pun menyinggung masalah biaya produksi lain seperti tarif listrik dan air. Sementara populasi di IKN masih sedikit, dibandingkan Pulau Jawa. Padahal, manufaktur subsektor barang konsumsi mengandalkan pasar yang besar. 2. Populasi kecil. Masalah populasi yang masih sedikit juga menjadi sorotan Direktur Strategik Konsultansi Knight Frank Indonesia Sindiani Adinata. Menurutnya, membangun mal atau pusat perbelanjaan di IKN pada awal proyek IKN masih terlalu berisiko. Sebab, populasi adalah penggerak utama permintaan. Sementara, yang baru akan menempati IKN masih sebagian. Sehingga, untuk tahap awal, yang dibutuhkan IKN adalah keberadaan bisnis retail pendukung, bukan mal. Namun dia tak menampik keberadaan pertambangan di sekitar IKN bisa jadi peluang untuk menopang permintaan. Meski, hanya musiman, seperti akhir pekan. PP No Desember 2023, kata Sindiani, jadi angin segar bagi pelaku usaha. Namun bukan faktor penentu laku tidaknya proyek IKN. Pasar properti nggak hanya dari PP yang mendukung tapi generator dari kawasan industri yang dilihat oleh investor. Secara umum memang kami melihat ada sinyal positif dari investor, ujarnya. Kalau melihat sosialisasi yang sudah dilakukan ke IKN, kelihatannya banyak letter of intent, LOI, dari investor yang masuk, tapi seberapa jauh tindak lanjut apa LOI ini akan lanjut dengan actual investment commitment, kelihatannya investor masih melihat apa yang terjadi di hasil Pilpres 2024, kata Sindiani.